posisi ini bukan posisi favorit dalam Wing Chun. Karena ketika kita pada posisi ini, kita menyerang seperti ini bukan posisi favorit dalam Wing Chun. Apalagi ketika lawan menyerang, terus kita main mundur. Ini bukan posisi favorit dalam Wing Chun. Itulah kenapa dalam Wing Chun dam itu menjadi nomor 1. Karena ketika kita face to face dengan orang, itu membutuhkan nyali yang besar atau courage, ya, courage yang besar untuk bisa masuk ke dalam. Sehingga ketika orang menyerang kita butuh nyali yang besar untuk bisa masuk seperti ini. Ya, jadi tema kita ini sudah yang ke-33 guys. Jadi sudah ada 32 sebelumnya. Buat teman-teman yang belum melihat atau belum sempat menyaksikan video-video kami, dapat cek di channel YouTube kita yang namanya Combat Wing Chun. Teman-teman juga bisa melihat video-video kita banyak juga di channel Instagram kita CVT Indonesia. Silahkan di subscribe dan juga di follow ya. Di sesi kali ini guys, kita akan membahas sesuatu yang sering menjadi momok di banyak orang. Jadi orang sering bilang Wing Chun itu bela dirinya wanita. Wanita itu harus lembut, wanita itu harus ramah dan lain sebagainya. Hai Si Heng, Yong Chua, how are you? Hi, I'm waving to you. Jadi kali ini guys, di sesi My WSL Wing Chun Journey, kita akan bahas tentang latihan Wing Chun itu buat gedein nyali. Jadi sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membesarkan nyali dalam berlatih Wing Chun. Karena seperti kakek guru saya, Wong Shun Leung, pernah mengatakan bahwa dalam WSL Wing Chun itu ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama itu adalah nyali atau disebut dengan Yat Dam. Yang nomor 1 adalah nyali. Kemudian yang nomor 2 itu adalah power, yilik. Yang nomor 3 Sam, itu artinya adalah kungfu atau skill. Sehingga memiliki nyali yang besar itu menjadi sebuah keharusan dalam berlatih Wing Chun. Wah, sudah siap guys? Jadi kenapa sih nyali itu penting gitu kan? Orang sering nanya kenapa sih Yat Dam, kenapa sih nyali itu nomor 1 yang paling penting dalam Wing Chun? Permasalahannya guys, Wing Chun itu pertarungan jarak dekat, bukan pertarungan jarak jauh. Sehingga ketika kita bicara tentang mendekati lawan, itu kita pure berbicara tentang punya nyali yang besar. Sehingga dam atau nyali itu menjadi hal yang sangat krusial dalam berlatih Wing Chun. Oke, nah saya akan tunjukkan sedikit apa sih yang membedakan Wing Chun dengan yang lain. Kenapa dam itu menjadi paling penting nomor 1 dalam berlatih Wing Chun. Sehingga yang disebut dengan kungfu itu adalah yang nomor 3. Saya akan minta partner seperti biasa. Siapa? Oh ya, 1 orang. Oke, sini kita. Jadi Wing Chun itu pertarungan jarak dekat guys. Jadi dari salah satu dari 4 hal yang diceritakan oleh Grandmaster Yip Man tentang Wing Chun itu adalah pertarungan jarak dekat, close range combat. Wing Chun itu bukan pertarungan jarak jauh. Jadi ketika kita fight seperti ini, posisi ini bukan posisi favorit dalam Wing Chun. Karena ketika kita pada posisi ini, kita menyerang seperti ini bukan posisi favorit dalam Wing Chun. Apalagi ketika lawan menyerang, terus kita main mundur. Ini bukan posisi favorit dalam Wing Chun. Itulah kenapa dalam Wing Chun dam itu menjadi nomor 1. Karena ketika kita face to face dengan orang, itu membutuhkan nyali yang besar atau courage, ya, courage yang besar untuk bisa masuk ke dalam. Sehingga ketika orang menyerang kita butuh nyali yang besar untuk bisa masuk seperti ini. Sehingga dam itu benar-benar dibutuhkan. Ketika seseorang tidak punya nyali yang besar, maka orang itu pasti akan sangat sulit untuk berusaha masuk. Karena lawan kan pertahanannya rapat. Sehingga ketika dia serang, dia tidak akan semudah itu memberikan kita untuk masuk ke dalam. Sehingga ketika kita ragu-ragu, maka yang terjadi adalah pertarungan kita itu tidak jarak dekat. Nah, definisi jarak dekat adalah ketika lawan seperti ini itu adalah pada jarak 1 seperti ini.
Ini jarak yang digunakan dalam Wing Chun sehingga Wing Chun bisa menjadi keuntungan buat kita. Ketika jaraknya jauh seperti ini, justru ini bukan keuntungan bagi Wing Chun. Karena kalau Anda segini, begitu banyak sistem yang bisa digunakan oleh partner kita. Dia memukul, dia menendang, dan lain sebagainya, sehingga begitu banyak kemungkinan. Berbeda halnya ketika kita masuk seperti ini, kemungkinannya sangat dikit. Sehingga nyali itu menjadi sebuah hal yang krusial nomor 1 dalam WSL Wing Chun. Oke, sini aja. Kita tetap belajar pakai partner. Jadi itu realitanya guys. Jadi dam itu penting. Salam sehat. Oke, thank you. Jadi dam itu penting. Sehingga ketika kita punya dam yang besar, jadi dam itu ada 2 guys. Dam yang pertama itu adalah Anda harus berani kena pukul. Karena akan ada resiko ketika Anda masuk ke dalam pertahanan lawan, Anda akan kena pukul. Dam yang kedua adalah Anda harus berani mukul. Kadang sebagian orang berani mukul tapi nggak berani kena pukul. Kadang ada yang kebalik, berani kena pukul tapi dia nggak berani mukul. Jadi dam itu vital, ya. Sehingga dengan dam yang bagus akan membuat kita memiliki nyali untuk masuk dalam pertahanan lawan. Itu ya saya. Yang pertama, kenapa Wing Chun itu harus punya dam atau nyali atau courage yang besar.